Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Al-Munawir, NIM 1814200072. Baik, saya di sini akan menjelaskan jurnal yang telah saya buat, yaitu tentang penerapan akad istisna pada pembiayaan rumah di Bank Mandiri Syariah. Baik, tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana apakah penerapan akad istisna pada pembiayaan rumah di Bank Mandiri Syariah ini apakah sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah ataukah belum, dan yang kedua itu mengetahui bagaimana mekanisme tentang penerapan akad istisna pada pembiayaan rumah di Bank Mandiri Syariah. Baik, sebelumnya kita bahas tentang pengertian istisna dan juga landasan-landasan mengenai istisna. Yang pertama yaitu pengertian istisna menurut bahwasanya istisna itu merupakan berasal dari kata bahasa Arab yakni sona'a, yang artinya itu meminta membuat sesuatu. Kemudian tinggal ditambahkan alif, sin, dan juga ta sehingga menjadi istisna. Sedangkan menurut istilah, istisna itu merupakan akad yang mengandung tahunan agar soni ini membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan juga harga tertentu. Adapun landasannya itu yang pertama itu landasan hukumnya. Landasan hukum bahwasanya hukum jual beli itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Hal ini karena jual beli istisna itu dapat membuat kemudahan bagi setiap insan untuk melakukan muamalah gitu. Sedangkan dasar atau landasan dasar jual beli istisna ini itu terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282, yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kita lanjut ke pembahasannya, bahwasanya konsep penerapan akad istisna pada pembiayaan rumah di Bank Mandiri Syariah ini dimulai dari awal hingga akhir itu menggunakan akad dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian mekanisme pembiayaan akad istisna ini, produk pembiayaan rumah menggunakan akad istisna ini dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan pembangunan rumah bagi calon nasabah yang mau melakukan pembelian rumah gitu. Hal ini dikarenakan didasari oleh keterbatasan modal ataupun uang. Oleh karena itu diadakannya pembiayaan istisna ini dia sangatlah diperlukan sebagai alternatif kebutuhan. Untuk yang selanjutnya yaitu skema pembiayaan istisna di Bank Mandiri Syariah. Yang pertama yaitu kita harus melakukan akad pembiayaan istisna dulu, kemudian yang kedua kita melakukan pembayaran uang muka, yang ketiga perjanjian pengadaan barang, yang keempat pencairan ke pemasok, yang kelima progres penyelesaian barang dilakukan setiap 1 bulan sekali, yang keenam sama-sama aja progres penyelesaian barang, yang ketujuh yaitu pembayaran angsuran, yang kedelapan yaitu penyerahan barang pesanan, dan yang kesembilan yaitu pelunasan. Nah, sistem dan konsep akad istisna dalam pembiayaan rumah pada Bank Mandiri Syariah ini itu memiliki beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu bahwasanya Bank Mandiri Syariah itu tidak menerapkan suku bunga atau riba, tidak ada denda, dan juga tidak ada sita, dan tidak menjamin barang yang bukan milik pembeli. Yang kedua yaitu pembayaran harga pembiayaan itu ditentukan berlaku tetap dan tidak dapat diubah setelah akad dan pembayaran DP atau down payment dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau jelas dan juga sudah memenuhi syarat lunas DP. Dan yang ketiga yaitu aspek jaminan yang diperlukan itu pembiayaan rumah tersebut itu memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu aspek jaminan orang atau kafalah, dan yang kedua yaitu aspek jaminan barang atau rahn. Dan yang selanjutnya yaitu pembiayaan yang bermasalah. Nah, pembiayaan yang bermasalah ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu pembiayaan tidak lancar, yang kedua yaitu pembiayaan diragukan, dan yang ketiga yaitu pembiayaan macet. Adapun cara penyelesaian pembiayaan yang bermasalah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan tidak lancar. Nah, cara menyelesaikan masalah pembiayaan tidak lancar ini bahwasanya ketika si pembeli itu mengalami menunggak selama 2 bulan, maka ketika pembeli membayar di bulan selanjutnya atau di bulan ketiga tersebut, maka si pembeli tersebut membayarnya secara sekaligus, yakni 3 kali pembayaran gitu. Nah, adapun sistem ini sudah diberitahukan oleh pihak pembiayaan rumah pada Bank Mandiri Syariah sebelumnya. Dan yang kedua yaitu pembiayaan yang diragukan. Solusinya yaitu pihak pembiayaan rumah akan mendatangi langsung pembeli dengan mencari alasan atau solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Nah, apabila si pembeli ini masih menginginkan waktu untuk mengumpulkan biaya agar bisa membayar angsurannya, maka
akan dilakukan reschedule atau penjadwalan kembali. Dan yang ketiga yaitu apabila pembiayaan macet. Nah, solusinya itu bahwasanya ketika pembeli sudah dianggap macet atau dianggap gagal bayar, maka akarnya itu terputus dan tidak berlaku lagi pembayarannya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi